Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan bagaimana kepemimpinan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Sejarah singkat dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah adalah dinasti kedua setelah dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah berkuasa selama 5 abad, yaitu 132 sampai 656 atau 750 sampai 1258 Masehi. Dinasti Abbasiyah ini didirikan oleh keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Dinasti Abbasiyah menjadikan Baghdad sebagai ibu kota negara. Disinilah semua kegiatan terjadi, baik politik, sosial, ekonomi, kekuasaan, pengetahuan, kebudayaan, dan lain-lain dijalankan. Khalifah-khalifah pada masa dinasti Abbasiyah adalah Abu Abbas As-Safa, Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, Al-Mu'tazim, dan Al-Watsik. Selama berkuasa, dinasti Abbasiyah mengalami masa kejayaan, mulai dari berdirinya hingga sampai pada masa pemerintahan Khalifah Al-Watsik Billah tahun 232 Hijriah atau 879 Masehi. Masa tersebut adalah masa yang dapat dikatakan sebagai masa keemasan dan kejayaan bagi umat Islam hampir di segala bidang, terutama bidang keilmuan, dan menjadi pusat peradaban dunia. Periode dinasti Abbasiyah. Periode pertama atau masa pengaruh Persia. Dinasti Abbasiyah berlangsung dari masa kekuasaan Abu Abbas sampai Al-Watsik. Faktor terjadinya kemajuan pada periode ini adalah karena terjadinya asimilasi dalam dinasti Abbasiyah. Ketiga fokusnya pembangunan peradaban Islam di masa itu yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah daripada perluasan wilayah kekuasaan. Namun, saat kepemimpinan Khalifah Al-Mu'tasim melakukan pemindahan pusat pemerintahan dari Baghdad ke Samara. Periode dinasti Abbasiyah selanjutnya ialah periode kedua atau masa pengaruh Turki. Pada periode ini menjadi kesempatan bagi orang-orang Turki yang berada dalam pemerintahan masa Al-Mu'tasim untuk mengambil alih kekuasaan. Periode ini muncul karena ketidakstabilan politik yang disebabkan oleh kekuasaan Khalifah dinasti Abbasiyah yang tidak lagi bersifat monarki dan terjadi perebutan kekuasaan antar dinasti. Kemunduran yang terjadi di periode ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu luasnya wilayah kekuasaan yang harus dikendalikan karena pada saat itu Khalifah melakukan banyak ekspansi di berbagai wilayah. Periode yang selanjutnya yaitu periode ketiga atau masa pengaruh dinasti Buwayih. Periode ini menunjukkan keadaan yang semakin memburuk karena kekhalifahan dinasti Abbasiyah berada di bawah dinasti Buwayih, yaitu yang menganut paham Syiah menjadi penyebab yang mendominasi kemunduran dinasti Abbasiyah. Selanjutnya ada periode keempat atau masa pengaruh dinasti Seljuk. Pada periode ini, Bani Buwayih yang mulanya memegang kekuasaan dinasti Abbasiyah dikalahkan oleh Bani Seljuk. Paham Syiah yang disebarkan oleh Bani Buwayih tersingkir karena mereka tak lagi menguasai dinasti Abbasiyah. Kekhalifahan mulai terbebas dari pengaruh dinasti lainnya. Periode kelima. Akhirnya pada periode ini, kekhalifahan dinasti Abbasiyah mengalami kebebasan dari berbagai pengaruh dinasti lainnya. Kemunduran tersebut diperparah dengan kedatangan tentara Mongol di bawah kepemimpinan Hulagu Khan untuk menghancurkan dinasti Abbasiyah. Sementara pemimpin yang berhasil membawa kekhalifahan Abbasiyah pada masa keemasannya adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama itu ada Al-Mahdi dari 775 sampai 785 Masehi. Yang kedua, Harun Ar-Rasyid dari 786 sampai 809 Masehi.
Yang ketiga ada Al-Ma'mun dari 813 sampai 833 Masehi. Yang terakhir ada Al-Mu'tasyim dari 833 sampai 842 Masehi. Ada Al-Watsiq dari 842 sampai 847 Masehi. Al-Mutawakkil dari 847 sampai 861 Masehi. Karakteristik dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan masa keemasan Islam atau dikenal dengan istilah The Golden Age. Pada pemerintahannya, menerapkan beberapa pola yang berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Pada masa dinasti Abbasiyah, terdapat hasil kebudayaan Islam diantaranya yaitu bidang material dan bidang imaterial. Ini terjadi pada masa pemerintahan Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun. Bidang material terdapat istana-istana besar, rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter, dan farmasi. Bidang imaterial terdapat ilmu agama, filsafat, dan sains. Ilmu agama mencakup ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu kalam, ilmu tarikh dan sejarah, dan yang terakhir ilmu sastra. Pada ilmu filsafat dan sains mencakup kedokteran, ilmu kimia, astronomi, matematika, optik, fisika, geografi, dan ilmu sains yang lainnya. Hal-hal yang menonjol pada masa pemerintah dinasti Abbasiyah. Pertama, berpindahnya ibu kota ke Baghdad. Pemerintah Bani Abbas menjadi jauh dari pengaruh bangsa Arab, sedangkan dinasti Bani Umayyah sangat berorientasi kepada bangsa Arab. Pada periode pertama dan ketiga, pemerintah Abbasiyah sangat berpengaruh terhadap kebudayaan Persia. Dan pada periode kedua dan keempat, bangsa Turki sangat dominan dalam politik dan pemerintahan di dinasti ini. Kedua, dalam penyelenggaraan negara, pada masa Bani Abbas terdapat jabatan wazir yang membawahi kepala-kepala departemen. Sedangkan pada pemerintahan Bani Umayyah tidak terdapat jabatan wazir. Ketiga, ketentaraan profesional baru terbentuk pada masa pemerintahan Bani Abbas. Sebelumnya tidak ada tentara khusus yang profesional. Hikmah yang dapat diambil dari adanya dinasti Abbasiyah, yaitu peradaban Islam yang lebih maju, banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar Islam, membuat ilmu yang dimiliki penganut Islam tidak kalah pintar dari Barat, membuat ilmuwan yang mencetumkan ilmu aljabar. Sekian presentasi dari kelompok agama dinasti Abbasiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.